Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Octavian dengan 3 digit NIM terakhir 045. Di sini saya akan membahas yaitu untuk cara instalasi MATLAB, pengenalan, penggunaan, dan juga nanti akan membahas juga Simulink. Jadi, apa sih itu MATLAB? MATLAB itu merupakan kependekan dari Matrix Laboratory dikarenakan karena pada setiap data pada MATLAB menggunakan dasar matriks. Jadi, MATLAB adalah sebuah bahasa pemrograman tinggi, tertutup, dan case sensitif dalam lingkungannya komputasi numerik yang dikembangkan oleh MathWorks. Salah satu kelebihannya yang paling populer adalah kemampuan membuat grafik dengan visualisasi terbaik. MATLAB mempunyai banyak tools yang dapat membantu berbagai disiplin ilmu. Ini merupakan salah satu penyebab industri menggunakan MATLAB. Nah, selanjutnya ada Simulink pada MATLAB. Simulink sendiri merupakan bagian yang penting dari MATLAB, bisa dibilang merupakan fitur unggulan yang membuatnya seringkali digunakan dalam lingkungan industri maupun akademik, di mana Simulink adalah lingkungan diagram blok untuk simulasi multi-domain dan desain berbasis model. Ini mendukung desain tingkat sistem, simulasi pembuatan kode otomatis, dan pengujian berkelanjutan serta verifikasi sistem tertanam. Terus yang kedua ada modeling, merupakan sebuah proses membuat representasi matematis atau komputasional dari suatu sistem nyata. Model bisa berbentuk persamaan diferensial, fungsi transfer, state space, logika kontrol, atau bahkan diagram blok. Tujuannya untuk menyederhanakan sistem nyata sehingga bisa dianalisis dan diuji. Kemudian ada simulation, merupakan sebuah proses penjalanan model di mana komputer bagaimana penjalanan model tersebut di komputer untuk melihat sistem bereaksi terhadap input tertentu, kondisi awal maupun perubahan parameter. Nah, untuk cara menggunakan Simulink sendiri sebenarnya gampang, yaitu buka Simulink, kemudian ketik Simulink di MATLAB, kemudian buat model baru, pilih blank model, terus ambil blok dari library, misalkan input, step, system, transfer function, atau output scope. Kemudian hubungkan blok dengan track garis antar plot, kemudian atur parameter blok, kemudian klik run dan lihat hasil bloknya di scope. Nah, selanjutnya ada bagian yang penting yaitu source block. Nah, source block ini merupakan kumpulan blok yang digunakan untuk menghasilkan sinyal uji atau masukan input ke dalam suatu model MATLAB. Fungsi utamanya adalah menyediakan variasi jenis sinyal yang bisa digunakan untuk menguji respon sistem terhadap kondisi yang berbeda-beda. Misalnya, block step digunakan untuk memberikan perubahan mendadak dari satu nilai ke nilai lain pada waktu tertentu sehingga kita bisa melihat bagaimana sistem bereaksi terhadap gangguan atau perubahan instan. Nah, blok konstan sendiri memberi nilai tetap sepanjang simulasi sehingga cocok untuk menguji kestabilan sistem pada kondisi input statis. Nah, blok rem menghasilkan sinyal yang mengikat secara linear sesuai waktu sehingga membantu mengevaluasi respon sistem terhadap perubahan yang bertahap. Selain itu ada yang namanya sine wave yang juga digunakan untuk melihat respon sistem terhadap sinyal periodik. Random number untuk menguji sistem dengan gangguan acak, dan sinyal builder yang memungkinkan pengguna untuk merancang sinyal sesuai kebutuhan spesifik. Nah, dengan beragam jenis input ini, source block menjadi sangat penting untuk uji coba model karena mampu meniru skenario nyata yang mungkin dihadapi oleh sistem. Kemudian ada sync block yang merupakan digunakan untuk menampilkan atau merekam ataupun juga mengekspor sinyal keluaran atau output dari suatu model setelah simulasi dijalankan. Blok ini tuh diibarat sebagai kayak alat ukur dalam dunia nyata yang membuat kita memahami bagaimana sih kinerja sistemnya. Misalkan blok scope menampilkan grafik respon sistem time terhadap waktu, sehingga kita bisa memvisualisasikan apakah sistem sampai keadaan stabil atau mengalami osilasi. Blok display menampilkan nilai numerik keluaran secara langsung yang berguna untuk melihat hasil akhir atau kondisi sesaat pada simulasi. Sementara itu, block to workspace berfungsi menyimpan data simulasi ke MATLAB workspace agar dapat dianalisis lebih lanjut menggunakan fungsi-fungsi MATLAB seperti plotting, perhitungan statistik, atau transformasi data. Selain itu, ada juga block to file yang memungkinkan hasil simulasi diekspor ke dalam format file untuk keperluan dokumentasi maupun pemrosesan lebih lanjut di perangkat lunak lain. Nah, dengan adanya sync block, pengguna tidak hanya bisa melihat hasil simulasi secara real-time, tetapi juga dapat melakukan analisis lebih dalam memverifikasi sistem yang dikembangkan.
Kemudian ada Math Library atau Integrate Mathematical Function Block yang menyediakan kumpulan blok yang berisi fungsi-fungsi matematika standar yang digunakan untuk permodelan. Nah, fungsinya itu mencakup operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta fungsi lanjutan seperti gain, trigonometri, dan absolut atau nilai dan sebagainya. Nah, dengan adanya blok-blok ini, pengguna dapat bisa menyusun persamaan matematis yang menggambarkan sistem dinamis. Dan MATLib juga cocok untuk bisa digabungkan dengan blok model yang lebih kompleks dan realistis. Kemudian ada matriks atau matrix yang merupakan kemampuan untuk melakukan manipulasi data dalam bentuk matriks dan vektor. Operasi yang sering digunakan diantaranya adalah concatenate atau menggabungkan, reshape, mengubah dimensi, transpose, membalikan baris dan kolom, dan indexing mengambil elemen tertentu. Fungsi ini penting terutama dalam pemodelan multivariabel, sistem dengan banyak masukan dan keluaran, ataupun ya kita mengolah data numerik. Dengan hubungan blok matriks, pengguna bisa melakukan pemodelan yang lebih fleksibel dan efisien. Nah, itu seperti contohnya. Kemudian ada user defined function yang merupakan mungkin pengguna membuat fungsi khusus melalui MATLAB function block. Dengan blok ini, pengguna bisa menulis logika pemrograman seperti if-else, pengulangan maupun perhitungan kompleks yang tidak tersedia di pustaka standar Simulink. Fungsinya sangat berguna ketika model membutuhkan aturan atau algoritma spesifik, misalnya kontrol berbasis kondisi tertentu atau perhitungan matematis yang unik. Kemudian ada lookup table yang digunakan untuk memrepresentasikan hubungan antara input dan output dalam bentuk tabel data. Metode ini sering dipakai ketika hubungan antar variabel tidak bisa dijelaskan dengan persamaan sederhana, terutama pada sistem nonlinear. Misalkan penerapannya adalah kurva karakteristik motor, efisiensi pompa, atau data hasil eksperimen. Dengan adanya blok ini, kita model bisa mengikuti perilaku nyata sistem yang berdasarkan data yang tersedia. Kemudian ada blok MUX, DMUX, dan BUX. Blok MUX ini berfungsi menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu saluran, sedangkan DMUX melakukan kebalikannya dengan memisahkan sinyal gabungan menjadi komponen individual. Sementara itu, BUX menyediakan cara yang lebih terstruktur untuk mengelola banyak sinyal sekaligus sehingga model tetap rapi dan mudah dipahami. Kombinasi ketiganya ini sangat penting untuk dalam pemodelan skala besar yang melibatkan banyak variabel. Kemudian ada blok selector yang dimana digunakan untuk memilih elemen tertentu dari vektor atau matriks, sedangkan switch digunakan untuk menentukan jalur sinyal berdasarkan kondisi tertentu. Misalkan memilih antara dua input berbeda sesuai logika kontrol. Kedua blok ini berguna dalam sistem yang memiliki berbagai mode operasi atau memerlukan pengambilan data yang spesifik pada saat tertentu. Kemudian ada logic operation yang dimana menyediakan berbagai operasi logika seperti AND, OR, NOT, dan XOR, serta operator relasional seperti lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Blok ini digunakan pada sistem yang membutuhkan pengambilan keputusan secara biner, misalkan ketika kondisi yang menghasilkan sinyal on atau off. Penerapannya juga bisa dalam sistem kontrol lalu lintas, lampu lalu lintas, logika kontrol sederhana, maupun logika kontrol sederhana yang bergantung pada kombinasi input logis. Kemudian ada subsistem yang berfungsinya sebagai pengelompokan beberapa blok menjadi satu modul kecil sehingga model menjadi lebih rapi dan struktur. Dengan menggunakan subsistem, kita dapat membuat bagian model yang lebih mudah dipahami, diatur, dan digunakan kembali atau reusable di proyek lain. Misalkan kita sebuah subsistem yang dibuat khusus untuk mengabarkan plan atau sistem fisik, sementara sistem lain digunakan untuk kontrol sehingga memisahkan fungsi dalam model menjadi jelas. Kemudian ada using mfile yang digunakan untuk menghubungkan script MATLAB dengan model Simulink melalui file berekstensi .m. Integrasi ini bisa digunakan untuk menginisiasi parameter model, menyimpan hasil simulasi hingga melakukan perhitungan tambahan yang tidak praktis dilakukan langsung dalam blok. Dengan cara ini, simulasi bisa lebih fleksibel, terotomatisasi, dan mudah diparameterisasi sesuai kebutuhan. Nah, kemudian ada dasar teori sistem dinamis. Yang pertama ada transformasi Laplace yang merupakan teknik matematika yang digunakan untuk mengubah suatu fungsi dari domain waktu ke domain frekuensi kompleks.
Dengan cara ini, frekuensi persamaan diferensial yang biasanya digambarkan perilaku sistem dinamis dapat diubah menjadi persamaan aljabar yang lebih mudah ditangani. Metode ini sangat bermanfaat untuk analisis sistem dinamis, khususnya untuk evaluasi stabilitas respon sistem serta proses perancangan kontrol. Kemudian ada transfer function yang merupakan bentuk representatif matematis yang menggambarkan hubungan antara sinyal masukan dan keluaran suatu sistem dalam domain Laplace. Umumnya dinyatakan sebagai rasio dua polinomial dengan IS sebagai keluaran dan US sebagai masukan. Fungsi ini memudahkan analisis respon sistem, stabilitas, serta karakteristik dinamis tanpa perlu menyelesaikan persamaan diferensial secara langsung. Ini ada pemodelan sistem di Simulink. Ada sistem mekanik yang merupakan transaksi yang dimodelkan blok seperti massa, pegas, dan peredam. Dan untuk sistem rotasi digunakan elemen seperti inersia, rotational damper, dan rotational spring. Masukan biasanya berubah gaya atau torsi, sementara keluarannya berubah kecepatan atau perpindahan. Dan nama sistem elektrik yang dimodelkan dengan komponen listrik seperti resistor R, induktor L, dan kapasitor C, serta sumber tegangan maupun arus. Persamaan rangkaian listrik dapat diterjemahkan ke dalam blok Simulink. Misalnya melalui transfer function, integrator, atau blok dari Simscape Electrical. Kemudian sistem hidrolik memakai blok seperti Simscape Fluid, seperti hydraulic chamber, pipa, katup, dan pompa. Masukan umumnya berubah tekanan fluidnya lalu laju aliran, sedangkan keluarannya bisa berubah kecepatan aktuator atau tekanan hasil keluaran. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.